jumpa lagi di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Sahabat yang baik, hari ini tema kita adalah mengatasi kekhawatiran. Nah, sahabat yang baik, mari kita berdoa supaya hari ini kita diingatkan bagaimana kita bisa mengatasi kekhawatiran, ya. Kita berdoa, ya. Bapak, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami supaya kami tidak khawatir dan supaya kami jangan khawatir. Kami mau buka hati kami siap menerima firman-Mu untuk kami hari ini dibebaskan dari segala kekhawatiran. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sahabat yang baik, sebelum kita membahas renungan untuk hari ini, mari kita mau katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Nah, sahabat yang baik, hari ini kita akan membahas tentang mengatasi kekhawatiran. Mari kita mau saksikan video ini. Sahabat yang baik, saat menghadapi situasi yang tidak terduga dan membuat khawatir, kita dapat mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan. Melalui doa dan iman, kita dapat menemukan kekuatan dan pengharapan di tengah kesulitan. Seperti yang dialami oleh Chelsea Olivia dengan suami dan anaknya saat sakit, ia langsung merasakan keajaiban setelah berdoa. Kita juga dapat mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita dan mengatasi kekhawatiran dengan percaya bahwa Tuhan selalu ada dan peduli pada kita. Puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa bagaimana Chelsea Olivia berdoa untuk suaminya Glenn Alensky dan anak mereka Natusha yang sedang sakit. Dan luar biasa mujizat terjadi, ya. Amin, ya. Respon Chelsea Olivia ini luar biasa. Sebagai seorang istri dan ibu, dia ini langsung berdoa kepada Tuhan. Dia tidak khawatir karena percaya Tuhan pasti menjawab doanya. Amin. Amin, ya. Nah, Bapak, Ibu, aku juga punya sedikit kesaksian nih. Oh ya? Dulu waktu aku kecil, aku sempat kena penyakit demam berdarah. Dan kondisinya itu benar-benar sangat memprihatinkan waktu itu, ya. Drop banget ya. Drop banget. Waktu itu trombositku sangat rendah. Oh, rendah. Iya, rendah. jadi sampai-sampai harus donor trombosit. Kalau orang-orang kan biasanya donor darah, aku donor trombosit. Wow. Tapi Mama Papa nggak nyerah buat terus berdoa sama Tuhan. Terus berpegang sama Tuhan, dan akhirnya aku bisa ada di sini sampai sekarang. Puji Tuhan. Karena ada orang Tuhan berdoa, kamu disembuhkan, ya. Amin. Baik, kesaksian Yos luar biasa, ya. Jadi ketika kita berdoa, mujizat pasti terjadi, ya. Kita tidak khawatir karena Tuhan pasti menjawab doa. Amin. Ya. Nah, sahabat yang baik, mari kita akan lihat firman Tuhan tentang bagaimana kita mengatasi kekhawatiran, ya. Firman Tuhan ini ada dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, firman Tuhan ini mengajarkan dan mengingatkan kita bagaimana caranya kita dapat mengatasi dan menang dari segala kekhawatiran. Karena selama kita masih hidup di dunia ini, kita bisa saja khawatir. Tetapi kita tidak boleh dikuasai oleh kekhawatiran. Dan kita bisa menang dari segala kekhawatiran. Amin. Ini benar banget, ya. Kita bisa khawatir, tapi jangan dikuasai oleh kekhawatiran. Nah, ini penting banget, ya. Jadi begitu kita khawatir, berarti ini menjadi semacam tanda. Nah, ini tanda nih buat kita. Atau sign untuk menjadikan warning untuk kita, ya. Supaya kita jangan memakai kekuatan kita. Nah, ini penting banget, ya. Untuk kita menyadari bahwa kita ini terbatas. Untuk kita juga menyadari bahwa kita ini butuh pertolongan Tuhan.
kita harus mengandalkan Tuhan dan kita juga datang pada Tuhan. Karena Tuhan tidak terbatas dan hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Amin, betul. Hanya Tuhan yang dapat menolong kita Iya. ya. Kemudian ketika kita datang kepada Tuhan, kita langsung saja menyatakan segala keinginan kita, segala pergumulan kita, dan segala masalah kita kepada Tuhan dalam doa dan permohonan kita. Jadi kita bicara kepada Tuhan apa adanya. Iya. Kita ungkapkan semua ketakutan kita dan kekhawatiran kita apa adanya kepada Tuhan. Seperti anak yang sedang bicara atau mengadu kepada bapaknya. Amin. Nah, ini penting banget ya. Jadi kita ngomong apa adanya sama Tuhan. Seperti anak kepada bapaknya ya. Iya. Gitu. Nah, setelah itu, ini yang paling penting nih. Jangan sampai dilupakan. Apa itu? Mengucap syukur. Amin ya. Amin. Jadi penting sekali setelah kita berdoa, menaikkan permohonan kita mengucap syukur ya. Jadi mengucap syukur adalah tindakan iman kita untuk kita mempercayakan semua masalah kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan itu baik dan kita percaya bahwa Tuhan akan bertindak untuk menolong kita. Dan tentunya Tuhan juga menjawab doa kita dengan cara dan waktunya Tuhan. Amin ya. Jadi kunci untuk kita dapat mengatasi kekhawatiran adalah jadikan kekhawatiran menjadi tanda untuk kita sadar bahwa kita ini sebagai manusia harus segera datang kepada Tuhan. Kemudian kita mengungkapkan semua masalah kita kepada Tuhan apa adanya dalam doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Lalu mengucap syukur kepada Tuhan karena kita percaya Tuhan mendengar dan sanggup menjawab doa kita. Amin ya. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita renungkan firman Tuhan ini sambil kita menyanyikan pujian ini ya. Kasih-Nya yang mewah. Jalan-jalannya membawaku ke oasis damai sejahtera, aliran kebahagiaan yang tenang.
Nah, sahabat yang baik, ada beberapa DM yang masuk. Kita akan baca ya DM ini ya. Dari Suarez Yudit. Malam Pak Agus dan Ibu Mala. Selamat malam Suarez. Selamat malam. Ya. Saya minta tolong didoakan keluarga kecil saya supaya kami selalu mengandalkan Tuhan Yesus dalam segala hal, di dalam segala pergumulan hidup yang kami alami saat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Suarez Yudit, kami doakan ya untuk keluarga kecil kamu ya, supaya selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Dan ini memang yang Tuhan inginkan, agar kita selalu mengandalkan Dia, mengandalkan Tuhan. Sebab Tuhan berjanji bahwa orang yang selalu mengandalkan Tuhan, hidupnya pasti selalu ditolong Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Nah, di dalam Yeremia 17 ayat 7, firman Tuhan mengatakan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin. Ya, Suarez jangan khawatir. Kalau kita mengandalkan Tuhan, pasti ada jalan ya. Mari kita berdoa ya, supaya hari ini Tuhan membuka jalan, Tuhan membuat mujizat, dan semua menjadi doa Suarez terjadi. Kita doa ya. Bapa di sorga, kami berdoa untuk Suarez Yudit dan keluarga kecilnya, supaya janji firman ini terjadi. Bahwa Suarez Yudit dan keluarga kecilnya selalu mengandalkan Tuhan. Maka kehidupan mereka diberkati Tuhan, tidak akan kekurangan, dan selalu berkelimpahan. Bahkan mereka menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Bagi sahabat yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Nah, sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita, hal-hal apa yang perlu kita ingat agar kita mengerti tentang bagaimana mengatasi kekhawatiran. Yang pertama, ketika kita mulai khawatir, jangan panik. Justru ini adalah menjadi tanda yang mengingatkan kita dan menyadarkan kita bahwa kita butuh pertolongan Tuhan. Jadi kita segera datang kepada Tuhan, lalu kita berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, bawa semua kekhawatiran kita kepada Tuhan dalam doa dan permohonan kita kepada Tuhan apa adanya. Seperti seorang anak sedang mengadu kepada bapaknya. Kemudian kita mengucap syukur sebab kita percaya bahwa Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Nah, sahabat yang baik, kalau saat ini engkau ingin bertobat, berubah dan meningkatkan kehidupanmu yang lama, mari datang kepada Tuhan dan serahkan semua hidupmu kepada Tuhan. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur dan kami percaya bahwa Engkau selalu mendengar semua doa kami dan permohonan kami. Oleh karena itu, saat ini kami menolak segala kekhawatiran, keraguan, dan ketidakpercayaan. Kami percaya Engkau pasti menjawab doa kami dengan cara dan waktunya Tuhan yang terbaik.
saat ini juga kami terima pertolongan Tuhan, jawaban Tuhan, mujizat Tuhan, kesembuhan dan pemulihan yang dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik, sudah setia menyaksikan program Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.